Bagaimana dinamika laga Indonesia versus Jepang sejauh ini? Laporan terbarunya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada Alven Elias langsung dari Osaka, Jepang. Alven, skor sudah berakhir 6-0 untuk kemenangan Jepang. Bagaimana respon supporter Indonesia di sana? Ya, bisa kita lihat ya, ada mereka sedih, tapi gimana? Kita langsung tanya aja langsung ya, Mas Fauzan, Cakil Riko gimana? Dari Mas Fauzan? Cukup sedih sih. Cukup sedih? Iya. Tapi gimana? Support Indonesia ya? Oke, Mas Cakil gimana Mas Cakil? Sedih ya? Tetap semangat, oke Mas Riko, gimana? Sedih. Harapannya gimana nih ke depannya? Harapannya semoga bisa jadi pelajaran dan lebih. Bisa jadi pelajaran ya. Kira-kira Indonesia bisa lebih baik dari Jepang ke depannya. Amin. Oke, ini dari rekan-rekan kita dari seluruh Jepang ya. Mereka berkumpul sekarang dan mereka sebenarnya mengharapkan walaupun menang 1-0 tapi ya mungkin bola itu bundar ya rekan-rekan ya. Tadi harapannya kira-kira ada berapa? Perasaannya berapa kosong gitu loh? Ada nggak? Minimal 10. Sedih ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi terima kasih Mas untuk supportnya. Ini Mas dari mana nih posisinya? Dari masih Osaka. Masih di Osaka ya. Oke. Lihat ya teman-teman, tadi orang Jepang udah pulang duluan karena mereka mungkin sudah mengerti ya udah pasti menang. Mereka pulang dan sekarang kita bisa lihat di belakang ini banyak orang Indonesia sudah mau keluar dari stadion karena dimungkinkan bahwa stasiun ini akan sedikit terhambat ya karena banyak sekali orang Indonesia. Diperkirakan ada berapa orang nih Mas? 1.000 lebih ada? Lebih. Wah. Tiket yang terjual luar biasa. Untuk hanya Indonesia saja 3.000 tiket terjual ya. Wah, luar biasa. Itu masih kurang ya, masih banyak yang ada di luar sini ya. Wah, terima. Mungkin dari Jepang dilaporkan hanya begitu saja. Oke, baik. Terima kasih Alven Elias melaporkan langsung dari Osaka, Jepang. Ya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Samurai Biru yang menguasai permainan sejak awal laga. Materi evaluasi apa yang Patrick Kluivert harus siapkan untuk memantapkan langkah timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Sudah bergabung sama kami ada mantan pelatih timnas Neil Maizar. Coach Neil, selamat malam. Ya, Coach Neil, selamat malam. Ya, tampaknya komunikasi kami dengan Coach Neil Maizar terputus. Sambil menunggu komunikasi kami tersambung kembali, pemirsa, bahwa seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia baru saja selesai menjalankan partai terakhirnya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kalah melawan Jepang dengan skor 6-0. Coach Neil, apa sudah tersambung? Selamat malam Coach Neil. Selamat malam, Bang. Ya, baik. Coach Neil, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Coach Neil, pertandingan sudah usai 6-0. Terlihat jelas sekali bahwa Indonesia kalah kelas begitu ya dengan Jepang ya. Sebetulnya di partai yang sebetulnya tidak berpengaruh lagi bagi kedua tim. Kita sulit memang untuk mengharapkan Indonesia bisa menang melawan Jepang. Tapi kalau skor sampai 6-0 itu wajar tidak menurut Anda? Ya. Iya, harusnya jangan sampai 6-0, tapi mungkin Patrick Kluivert saya lihat mencoba semua pemain yang dia butuhkan untuk menjadi pemain pengganti. Jadi dari beberapa pemain yang ada itu dari pemain inti itu ada yang dia coba cadangkan. Jadi ya saya pikir normal-normal aja. Karena yang pertama saya berpikiran mereka Patrick Kluivert bisa memainkan starting 11 terbaik untuk menghadapi Jepang. Sehingga dia bisa melihat kemampuan yang optimal dari pemain terbaik dan terbaik. Mungkin kalau babak kedua, kalau mungkin sudah semuanya aman atau dengan pertandingan masih 0-0, dia baru mengganti pemain-pemain yang dibutuhkan untuk seandainya pemain starting 11 itu tidak main. Seperti Joy misalnya main, Ole nggak main. Tapi kayaknya udah dibikin dari awal, dia mau mencoba semua pemain untuk melihat kemampuan pemain
sampai di mana dia, sehingga ketika di round keempat nanti di pertandingan di bulan Oktober itu akan kelihatan kemampuan mereka, sehingga Patrick Kluivert lebih mudah mencari komposisi pemain kalau misalnya ada yang di luar tim yang ada sekarang ini, gitu Bang. Coach Neil, kalau misalnya kita menurunkan starting 11 yang sama ketika kita melawan China kemarin, kita punya harapan menang melawan Jepang? Bahrain, iya. Iya bisa jadi kita punya harapan menang, kan mereka kan pemain lapisan kedua. Tapi bisa jadi juga kita tidak kalah seperti saat ini yang 6-0 kan. Secara mental kita sedikit turun lah, karena kita dengan kalah 6-0 kita merasa kita belum apa-apa dari Jepang. Karena dari kelihatan di 45 pertandingan 2 babak ini Jepang sangat mendominasi. Jepang main sangat luar biasa, dia attacking ke depan, habis itu kalah bola dia pressure, direct pressure, taking, if you lose ball, to direct to pressure. Ini luar biasa, dan itu Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Mobil up aja udah di pressure. Jadi memang ini memang sedikit membuka mata dari tim coaches bagaimana dia mempersiapkan tim kalau seandainya dia di hadapan nanti di pertandingan round keempat mendapatkan tim yang kompak, defense bermain, organisasinya bagus bermain, attackingnya bagus, dia defense-nya bagus, transisinya bagus. Nah ini mungkin menjadi PR buat coach Kluivert sehingga di 4 bulan ini dia bisa mempersiapkan tim menjadi yang terbaik, sehingga kita nanti di grup nanti di 3 tim itu kita menjadi terbaik, dan kita berharap tentu kita lolos ke Piala Dunia, begitu Bang. Ya, tapi kok gampang sekali pemain Jepang bisa melewati pemain belakang kita, khususnya di sisi kanan. Kalau kemudian umpan-umpan crossingnya selalu sampai di pemain Jepang lainnya begitu, Coach Neil. Kok mudah sekali begitu? Coach Neil? Ya. Halo Coach Neil, apakah... Karena mereka memang kualitas. Ya. Ya, silakan. Tadi agak terputus. Gimana Coach Neil? Nah, ya, dia kan udah langganan Piala Dunia sejak tahun 98 kalau nggak salah saya. Dan tidak pernah putus. Jadi kemampuan dia dalam organisasi permainan secara individual, kita lihat tadi fisik mereka dari menit awal sampai menit akhir, dia tidak pernah berhenti untuk melakukan attacking kita pertahanan kita, sehingga kita kehilangan konsentrasi. Dan golnya pun di depan gawang aja, dia flashing, dia shooting, kan berarti kan organisasi kita kurang rapat, mungkin begitu. Jadi mungkin ini menjadi patokan buat Patrick apa yang harus diperbaiki nanti untuk di putaran round keempat sekitar bulan Oktober kalau nggak salah. Gitu Bang. Jadi memang kelasnya lebih lebih di atas kita lah. Kita nggak bisa juga membohongin memang Jepang di atas kita. Karena juga di segi peringkat kan dia sekarang dia di posisi 16 peringkat dunia, kita kan masih di atas 100. Jadi artinya kita nggak perlu malu lah Bang, nggak perlu malu, nggak perlu merasa rendah diri, nggak juga. Karena memang kita bukan menghadapi lawan yang peringkatnya sama dengan kita, gitu Bang. Ya, memang Jepang itu sudah level dunia ya, Coach Neil ya. Memang itu level yang kita tuju itu level Piala Dunia seperti itu begitu ya, Coach Neil ya. Iya, kita aja belum pernah ikut Piala Dunia, juara Asia juga belum. Jadi kita nggak boleh berkecil hati. Karena dengan permainan kita dengan bisa mengimbangi Jepang, ya, waktu kita main di Gelora Bung Karno sebenarnya kan babak pertama kita bisa mengimbangi Jepang, kita bisa mencetak peluang 2-3 peluang, dan komposisi tim ini jangan juga bagus. Dan ini kan artinya tim ini tim bagus gitu loh, tim bagus. Nah oleh sebab itu ini udah kelihatan nih ketika kita melihat tim yang organisasinya bagus, defense-nya bagus, attack-nya bagus, transisi dari pertahanan menyerangnya bagus, kita kelihatan. Karena ketika kita kalah bola, menang bola di pertahanan kita nggak bisa build up. Kita hanya bisa melakukan long passing ke depan. Kadang-kadang bisa kita kombinasi play kalau mereka tidak pressure. Tapi ketika Jepang di pressure di daerah pertahanan kita nggak bisa apa-apa. Bahkan bolanya dapat sama Jepang lagi. Nah ini yang harus kita perbaiki. Tapi begini, Alex Pastor kan analis taktikal sangat luar biasa di Eropa.
Saya yakin dengan hasil pertandingan ini dia akan bisa mengevaluasi individual per individual di pemain dan bisa mengevaluasi unit defense, tengah, midfield sama attack, dan itu mungkin akan dilakukannya di dalam latihan selama lebih kurang 4 bulan ini, dan mungkin kabarnya ada informasi tim nasional akan menghadapi 2 laga coba melawan Palestina atau melawan Oman. Mungkin itu yang harus kita sikapi. Ya mudah-mudahan di pertandingan dicoba nanti dengan persiapan lebih besar ini, lebih panjang 4 bulan ini, kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di round keempat untuk mendapatkan 1 jatah ke Piala Dunia. Begitu Bang. Ya. Di babak keempat nanti lawan kita semua dari negara-negara Arab, Coach Neil. Nah ini permainan mereka kira-kira sebanding tidak dengan Jepang atau bagaimana? Beda. Kalau Arab kan dia jarang dia pressure Bang. Dia mainnya zona aja. Dia akan membiarkan kita untuk menguasai bola. Tapi kalau Jepang, Korea kan tidak. Dia kan depending pressure dia, transisi ke dia ketika dia melakukan penyerangan, dan dia ketika dia kalah bola dia direct to pressure. Jadi nggak mau dia menunggu, dia tidak membiarkan pemain lawan untuk membangun serangan atau melakukan serangan ke daerah pertahanan kita. Dia nggak mau. Jadi dia mau melakukan pertarungan itu di daerah pertahanan lawan. Ini luar biasa. Tapi kalau misalnya Oman, misalnya Palestina, dia masih menunggu, dia tidak terlalu agresif di daerah pertahanan kita. Bedanya itu aja. Tapi secara kolektif, secara organisasi, mereka juga tim yang sangat luar biasa. Untuk itu, ya. Nah, Coach Neil, untuk kita supaya bisa mengejar sama levelnya dengan Jepang nih, Coach Neil. Ya, halo Coach Neil, masih bergabung? Ya, oke. Iya, kalau kita, ya. Nah, ini kalau kita mau mengejar Jepang, sampai ke levelnya Jepang yang harus kita lakukan apa nih, Coach Neil? Kalau banyak Bang aspeknya. Yang pertama tentu di coaches Bang, di pelatihan. Di pelatih itu kan tidak merata kompetensinya sampai ke kampung-kampung. Jadi ini pekerjaan besar, karena untuk kita membentuk tim nasional yang bagus, Youth Development Academy harus berjalan Bang. Pemain yang berusia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu dibina dengan orang yang expert di bidangnya. Memang kualitas dari coaches itu bisa membentuk anak muda ini menjadi pemain yang berkualitas. Nah, itu yang harus kita sikapi, sehingga ketika 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan muncul pemain yang mempunyai karakter fisiknya bagus, passingnya bagus, kontrolnya bagus, turnnya bagus, runningnya bagus. Nah, itu, tapi kan ini sudah berjalan, cuma kan tidak terlalu dalam. Nah, itu yang harus kita perbaiki, sehingga hasilnya, karena saya lihat Jepang ini kan sebelum dia menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022, tahun 90, dia sudah mempromosikan untuk menjadi menjadi tim yang bisa bersaing di Piala Dunia. Gitu Bang. Jadi mungkin coachesnya ditingkatkan. Setelah itu kompetisi usia muda ditingkatkan juga, lebih teratur, lebih disiplin. Habis itu tentu ke usia yang lebih setelah usia muda tentu dia harus ke tim nasionalnya orang seleksi yang lebih bagus. Terus yang terakhir, pemain-pemain yang berkualitas. Nah, pemain yang berkualitas, anak muda yang berkualitas, kalau bisa diterbangkan, dititipkan, disuruh latihan ke luar negeri, ke Eropa misalnya, ke Spanyol, ke Jerman. Karena itu yang dilakukan oleh Jepang selama ini, Bang. Ya, kalau naturalisasi bagaimana, Coach Neil, perlu diperbanyak? Abangnya ada. Naturalisasi ya boleh lah, tapi jangan presentasinya terlalu banyak. Ya, sekarang ini kan cukup fenomenal gitu, cukup sangat menunjang lah, karena kualitas dari pemain diaspora ini tidak bisa kita pungkiri, memang lebih dia secara organisasi, secara cara berpikir, karena dia bermain mempunyai pengalaman, experience di negara yang sistem kompetisinya negaranya memang
udah mendunia seperti Belanda, Italia, itu kan sudah pernah ikut Piala Dunia. Jadi memang cara berpikir dia, konsep secara bermain dia, dan profesional dia di dalam bermain di dalam lapangan 28 itu yang sangat luar biasa. Kalau dibilang harus diaspora, harus naturalisasi, ya boleh aja, tapi mungkin harus kita pikirkan yang memang kita butuhkan, boleh. Tapi kalau tidak kita butuhkan, jangan. Itu Bang. Oke, baik. Coach Neil, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Coach Neil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.